Halo Sobat Subur yang berbahagia. Hari ini hari yang sangat istimewa Sobat Subur. Saya kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Iskak Susanto. Beliau adalah pemimpin redaksi Pantau Lampung. Kami akan melakukan sharing dialog. Mudah-mudahan sharing dialog ini akan bermanfaat untuk kita bersama, terutama kegiatan setelah saya pensiun Sobat Subur. Ini suasana di kolam cukup cerah hari ini. Ikuti dialog kami hari ini Sobat Subur, Rabu 9 November tahun 2022. Pemirsa Pantau Lampung, siang ini kita berkunjung ke kolamnya Pak Subur Baharyanto. Mas Subur ini terakhir saya kenal sebagai Ketua KPPN, Kepala KPPN Kota Bumi, ya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah sekarang setelah pensiun dari KPPN, beliau ini asik bener ini, buka kolam tinggal di kampung, menikmati udara segar gitu. Nah, mungkin saya pengen tahu juga nih, Pak Subur ini dulu lahirnya di mana dulu itu aslinya? Ya, terima kasih Pak Iskak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Subur Baharyanto, lahir di Bandar Lampung, tepatnya di Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Gedaton, Bandar Lampung, 13 Juli tahun 63. Nah, itu Mas Iskak. Sekarang udah 59 tahun lebih. Iya. Ini kok sekolahnya di Bandar Lampung Sekolahnya dari SD, SMA sampai perguruan tinggi di Bandar Lampung. Kebetulan waktu SMA juga satu SMA dengan Pak Muklis Basri yang sekarang anggota Dewan. Waktu kuliah juga sama dengan beliau, cuman beda jurusan. Beliau di administrasi niaga, saya di administrasi negara. Di Setial. Dulu Setial, sekarang sudah jadi Universitas Tulang Bawang. Ya. Masih Setial ya? Setial dulu, iya. Oh, dari kuliah itu memang langsung kerjanya langsung apa? Jadi saya begitu tamat SMA langsung mendaftar kerja. Alhamdulillah diterima di Kementerian Keuangan, langsung ditempatkan di Bandar Lampung. Nah, pada malam harinya saya ambil kuliah malam agar ya bisa menambah ilmu dan bisa menunjang karir kita gitu. Itu masih sekarang sambil kerja. Iya. Jadi jurusannya apa dulu? Administrasi negara. Kuliahnya administrasi negara. Terus sampai apa di asiknya itu kalau kerja di bagian keuangan? Iya. Jadi memang saya masuk kerja itu mulai 7 Januari tahun 1985. Itu penempatan di Bandar Lampung sebagai staf. Kemudian pada tahun 1999 promosi jadi dulu eselon 5 ya, kepala subseksi di KPPN Kota Bumi. Dulu KPKN dulu. Oh, memang dulunya sudah pernah di Kota Bumi. Kemudian itu karir saya di Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2006 saya promosi sudah keluar Bandar Lampung. Yaitu promosi pertama sebagai kepala seksi perbendaharaan di KPPN Watampone. Pak Isak udah pernah dengar belum Watampone? Belum dengar itu. Jadi Watampone itu memang daerah lahirnya Pak Yusuf Kala. Jadi daerah Kampung Bugis di daerah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu promosi saya keluar dari Lampung tahun 2006. Itu sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, dan waktu itu anak-anak saya bawa dari
ada yang SD, yang bungsu SD, yang nomor 2 SMA. Yang pertama itu dulu kuliahnya seperti Universitas Hasanuddin di Makassar juga. Oh, di sana lama berarti? Lama, 2 tahun. 2 tahun di sana. Kemudian tahun 2008 saya pindah ke Serang, Banten. Oh, seperti Serang juga. Serang, Banten. Nah, itulah perjalanan saya. Waktu itu masih menjabat sebagai eselon 4. Kemudian saya promosi tahun 2010 sebagai kepala KPPN di Sibolga, Oh, sempat ke Sibolga. Sumatera Utara. Sibolga dari Oktober 2010. Kemudian pada bulan November 2011, alhamdulillah dapat mutasi dan juga promosi karena naik grade-nya gitu ke Sumatera Barat, ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. 2011. Kemudian 2013 saya dimutasi ke Kepala KPPN Padang. Jadi di Sumatera Barat, Oh, di Padang itu 2 tempat. Oh, Pernah sebagai kepala bidang Di akuntansi di provinsi yang sama. provinsinya ya. Di provinsinya. Pertama sebagai kepala bidang akuntansi dan pelaporan, kemudian pindah kepala KPPN Padang. Nah, kemudian karena pada saat saya menjabat di KPPN Padang ada satu prestasi yang kami peroleh ya, tim ya, karena kan saya walaupun sebagai kepala KPPN tidak bisa sukses kalau tidak didukung oleh pegawai lainnya. Iya, jadi saya mendapat penghargaan waktu itu sebagai kantor pelayanan percontohan tingkat Kementerian Keuangan dan mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat. Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan. Waktu itu Pak Bambang langsung memberikan ke saya. Dan alhamdulillah mungkin salah satu faktor gitu ya yang menyebabkan saya bisa pulang kampung karena pada SK mutasi berikutnya saya dipindahkan ke Bandar Lampung, Ke kantor di ke Kanwil Kanwil di Jut Mutia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Mutia, itu ya. yang ketemu Pak Iskak ya. Itu di situ posisinya apa waktu itu? Waktu itu kepala bagian umum, Oh, iya. kepala bagian umum. Jadi tahun 2016 saya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Gitu. Itu perjalanan saya di luar Provinsi Lampung, Pak Iskak. Lama terakhir ke KPP. Terakhir pada tahun 2019 bulan Mei saya dilantik sebagai kepala KPPN Kota Bumi dan sampai terakhir pensiun 31 Juli tahun 2021. Jadi masa kerjanya saya selama 7 Januari 85 sampai 31 Desember 2021 itu 36 tahun 7 bulan Pak Iskak. Jadi memang kita di birokrasi tentunya mempunyai aturan, ketentuan, apalagi kita di dalam tugas pokok kami mengelola APBN itu tidak mudah karena kita betul-betul harus saklek. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, walaupun teman nggak bisa. Realnya gimana sih kalau di KPPN itu kerjanya seperti apa contohnya? Kalau Contoh. kaitannya sama Pemda gitu kan? Ya, jadi mitra kita itu pemerintah daerah, juga kementerian lembaga yang ada di daerah, seperti Kementerian Agama, Kepolisian, TNI, itu bermitra dengan kita. Nah, di dalam kita melakukan pengelolaan APBN, penyaluran dana yang melalui KPPN, itu sudah ada aturan-aturan baku. Jadi kita tidak boleh menabrak atau melanggar aturan itu. Salah satu contoh, pada saat saya tugas di Watampuni, pada akhir tahun itu ada pekerjaan yang belum selesai, tapi bisa kita bayar dengan melampirkan jaminan, namanya bank garansi. Nah, bank garansi ini harus kita uji.
kalau misalnya tingkat kebenaran dan keabsahannya serta nilai bank garansi yang tercantum di situ. Nah, pada saat itu ada salah satu mitra kita mengajukan tagihan. Waktu itu bank garansinya dari Bank DKI tahun 2009. Ternyata itu pihak bank itu menyatakan bahwa itu tidak menerbitkan bank garansi itu. Bisa dibilang bank garansi bodong lah. Nah, tentunya kita tolak itu. Nah, kita tolak. Dan dia wajib untuk mengganti bank garansi yang baru kalau memang akan dicairkan. Kalau tidak, itu dana itu akan hangus. Nggak bisa dicairkan. Itu salah satu contohnya itu Pak Iskak. Jadi memang kita di dalam pengelolaan keuangan itu betul-betul harus taat hukum gitu. Itu yang keuangan dari pemerintah pusat ya? Benar pusat. Kalau yang dari daerah? Dari daerah sama. Contohnya di dalam kita menyalurkan dak fisik misalnya. Dak fisik itu harus mempunyai persyaratan 1 sampai 5. Ternyata pihak Pemda itu kan ada tahapannya. Misalnya penyaluran dak fisik tahap pertama itu batas maksimal tanggal 30 Juni harus dilengkapi. Ini contohnya aja. Ternyata pihak Pemda sampai tanggal 30 tidak melengkapi. Maka sektor atau bagian dak fisik yang tidak lengkap itu tidak bisa kita salurkan. Itu Pak Iskak. Tapi kalau daerah kasus-kasus seperti itu banyak atau hanya ada beberapa. Karena memang pertama pemerintah daerah memang mungkin tidak siap untuk melaksanakan program atau kegiatan itu. Karena memang kalau pemerintah daerah sudah siap, biasanya segala sesuatu perencanaan, terus kemudian persiapan pelaksanaannya itu pasti sudah dikelola dengan baik. Contohnya, batas terakhir pengajuan nomor kontrak dan nilai kontrak ke KPPN. Itu kan kalau pihak Pemda belum selesai tender, nggak bisa dia ngajukan itu kan, tanggal nomor kontrak. Nah kalau itu deadline-nya sudah lewat, nah kita nggak bisa bayar. Itu Pak Isak, contohnya gitu. Kalau di Lampung pernah nggak? Pernah. Jadi kalau misalnya suatu Pemda, dia ada ada beberapa sektor tuh. Ada bidang pendidikan, ya kan? Ada bidang kesehatan. Nah, mungkin dari bidang ini ada salah satu pekerjaan yang memang misalnya bidang kesehatan tuh ada 5 proyek lah misalnya kan. Ternyata dia hanya bisa melengkapi data kontrak itu yang tadi saya sampaikan cuma 4. Berarti satu ini hangus gitu. Nggak bisa kita salurkan. Nah, itu contohnya Pak Iskak. Tapi nggak global kalau nggak. Satu yang lain juga nggak bisa nggak ya? Nggak. Tetap yang lancar ya tetap lancar. Ya. Gitu. Tapi kalau biasanya dari pihak Pemda yang tidak memenuhi syarat itu sering nggak ada tekanan-tekanan supaya bisa lolos gitu kan, biasanya kan kadang-kadang juga seperti itu. Ya, jadi kalau tekanan atau penyalahgunaan kalau uang yang kita salurkan. Kalau tekanan itu relatif ya nggak ada lah, tapi mungkin kalau permintaan ada. Salah satu contoh misalnya Pak Bupati minta ke kami, Pak Subur, gimana caranya supaya dana kami itu bisa terserap semua. Ternyata saya sampaikan ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Kemudian ada juga karena kepala dinasnya ditekan oleh kepala daerah, kepala dinasnya meminta dispensasi ke kita, ke kepala KPPN Kota Bumi. Contohnya minta dispensasi agar penyampaian data kontrak bisa diperpanjang 10 hari. Contohnya aja ini. Karena kewenangan kita nggak punya, itu tentu kita tolak. Kalau pengajuan pada saat itu yang pernah kami alami, pengajuannya tertulis, kami jawab tertulis juga bahwa kami tidak bisa memperpanjang batas akhir penerimaan data kontrak. Itu contohnya Pak Isa. Tapi kalau yang dana tidak terserap? Ya hangus, banyak kasusnya. Iya. Ya tidak terserap seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya kan alokasinya untuk bidang kesehatan ada 5 kegiatan. Ternyata pihak Pemda hanya melengkapi 4 kegiatan, berarti kan 1 hangus nih. Nah itu contohnya hangus gitu. Sama dengan tadi yang saya sampaikan bank garansi. Nah, bank garansi itu kalau dia tidak bisa melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan,
maka tagihan itu tidak akan bisa kita bayar. Oh. Nah, itu akan hangus gitu. Gitu. Dan kalau hangus itu akan menjadi beban Pemda atau beban Satker kantor itu untuk tahun anggaran yang akan datang menjadi beban dia. Mengurangi lah artinya kan gitu. Misalnya tidak terbayar 1 miliar, berarti dana 1 miliar itu pihak Pemda atau Hangus ya, seperti itu. iya bukan akan Kembali menombok ke- lah gitu, akan menalangi, karena kan iya, iya. pihak rekanan, katakan pihak rekanan sudah menyelesaikan pekerjaan pasti menagih ya. Mm-mm. Ya kan? Pasti menagih kan kalau Tanggungan mereka lah ya. tanggungan mereka. Tanggungan mereka. Nah, itu Pak Iya. Iskak, pengalaman selama Dari saya mengelola di APBN gitu, Pak Iskak. terakhir saya ketemu Mas Subur ini kalau nggak salah di Kota Bumi dulu, emang saya dengar-dengar emang mau buka kolam gitu. Iya. Nah, dari pensiun itu kok tiba-tiba ini udah jadi gitu. Mas Subur. Jadi gini, jadi memang saya memang mempunyai cita-cita dengan keluarga gitu ya. Kita ingin setelah pensiun itu ada kegiatan sebenarnya, tidak harus kolam gitu. Yang penting gini, untuk menjaga kesehatan kita, Iya. mungkin yang menonton channel kita ini, bahwa kesehatan itu paling utama, pokok lah untuk kita ya. Biasanya kalau kita seorang pegawai negeri sipil, seorang pejabat, itu biasanya kan aktif, Di kantor, di ruangan, aktif, terus kemudian segala sesuatunya sudah disiapkan, sudah ada protokol biasanya kan, ada sopir, pembantu, pesuruh dan sebagainya kan. Kalau pada saat pensiun, kalau kita tidak siap, itu akan nanti kegiatannya mandek, berhenti, dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah itu Pak Iskak, jadi makanya saya Jadi sebelum pensiun sudah memang merancang. iya, sudah saya rancang setelah saya pindah di Bandar Lampung tahun 2017, saya mengambil lahan untuk persiapan kegiatan setelah pensiun. Dan alhamdulillah saat ini kegiatan rutin harian saya itu Enggak, tapi kok dulu dapatnya di sini gitu loh. Kan rumah Pak Subur kalau nggak salah di Kemiling ya. ya di Bandar Lampung. Kemiling. Jadi pada saat itu setelah olahraga hari Sabtu, tenis di kantor kan, ada salah satu teman yang sudah duluan mempunyai kegiatan yang sama seperti ini. Kebetulan lokasinya nggak jauh, satu desa, desa sebelah. Di desa ini desa apa namanya? Ini Pujo Basuki. Basuki ya. Nah, itu di desa Pujo Asri. Itu Pak D Suparyanto itu sudah punya kolam duluan gitu. Saya setelah selesai olahraga, saya diajak main ke kolamnya, dan setelah saya lihat memang suasana seperti inilah yang saya cari gitu Pak Iskak. Gitu, cocok gitu. Gitu. Itu sih latar belakang kenapa kok saya bisa dari Bandar Lampung ke Trimurjo ini gitu. Terus setelah ini sudah berapa tahun jadi hitungannya? Jadi kolam ini selesai tahun 2019. Saya buat kolam tahun 2019, Maksudnya pensiun tahun 2021. 2021 baru. Berarti sekitar 2 tahunan lah sudah jalan. Sudah jalan ya. Heeh. Waktu itu masih sembari kerja ini sudah ada kan? Udah ada. Yang lola siapa waktu itu? Waktu itu ada istri, ada adik juga. Heeh. Nah, di sini tapi kan banyak ya, katanya peternak ikan itu ya, petani ikan ya. Ada banyak di kampung ini katanya. Banyak. Kebetulan alhamdulillah 1 bulan yang lalu kami mengadakan suatu perkumpulan gitu ya. Ada 18 orang didampingi oleh Pak Hendra selaku penyuluh perikanan dari kabupaten, ya wakil dari Kementerian KKP juga. Tapi dia pegawai di kabupaten. Dia pegawai pusat, Oh, pegawai. pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP. Jadi didampingi beliau, kami ada 18 orang, sepakat membuat kelompok budidaya perikanan, Pokdakan. Oh. Nah, ya, jadi kami sudah mendirikan kelompok pembudidaya perikanan di desa Pujo Basuki. Itu pun aneh itu, pada saat rapat itu setelah kami membentuk pengurus, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Itu kapan ya? Baru ini ya? Sebulan yang lalu. Oh, baru sebulan. Sebulan yang lalu.
bulan yang lalu. Kemudian setelah saya ditunjuk ketua, kemudian ini kan akan kita registrasi ke Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan kan. Tentunya kalau kita meregistrasi kan di samping pengurus harus ada namanya. Iya. Yang lebih ininya lagi antusias warga itu, ya inilah pengabdian itu tidak selesai setelah kita pensiun. Jadi kita sudah selesai jadi pegawai negeri sipil, pengabdian ke masyarakat itu ternyata masih terus berlanjut gitu. Anggota ini mempunyai usul, nama itu kalau bisa ada nama suburnya gitu. Saya bilang, wah jangan mengkultuskan nama saya gitu. Beliau berargumentasi bahwa subur itu bukan hanya nama orang, tapi bisa tumbuhan subur ya kan. Akhirnya setelah melalui diskusi, kelompok pembudidaya perikanan di Kampung Pujo Basuki itu disepakati namanya Subur Mina Makmur. Jadi nama kelompok tani itu. Kelompok perikanan itu. Jadi Mina Makmur. Subur Mina Makmur. Harapannya agar kelompok perikanan ini nanti bisa tumbuh subur dan anggotanya bisa makmur. Gitu Pak Iskak, filosofinya gitu. Pak Subur ini selain petani juga aktif di ini nih, punya channel YouTube namanya apa sih? Namanya Subur Farm Channel. Subur Farm Channel. Jadi sebagian soal perikanan itu sebagian dimasukkan ke situ ya. Ya, jadi channel Subur Farm Channel itu adalah channel yang berisi tentang kegiatan-kegiatan seorang pensiunan. Itulah, jadi kegiatan yang di sekitar saya, terutama yang mempunyai nilai edukasi, bisa menginspirasi, memotivasi, itu akan kita upload. Atau juga hanya sekedar informasi gitu kan. Nah, itu salah satu kami membuat channel bagaimana supaya publik tahu gitu loh bahwa di Kampung Pujo Basuki ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Itu Pak Iskak. Pak Subur putranya berapa ya? Putranya ada 3. Tapi nggak tinggal di rumah di sini kan ya? Nggak ada yang di sini kebetulan. Jadi yang tertua itu di Benteng, Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Sudah kerja terus udah punya cucung 2. Udah SMP kelas 1 dan SD kelas 5. Kemudian yang nomor 2 di Kalianda itu mempunyai anak 1. Dan yang bungsu di Universitas Andalas Padang di Fakultas Kedokteran Gigi, kebetulan sekarang di tahun-tahun terakhir menyelesaikan koasnya. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini tahun ini bisa selesai, Mas Iskak. Itu perempuan. Jadi tinggal 1 yang belum berkeluarga. Yang bungsu, yang di Padang itu. Iya. Jadi ini di sini tinggal sama siapa nih di kolam ini? Saat ini saya sendiri Pak Iskak, masih saya. Tapi yang ngelola? Yang ngelola ada tetangga kita. Itu. Gimana, udah pernah menikmati panen ini kayaknya kalau sudah 2 tahun lebih kan? Alhamdulillah sudah menikmati panen beberapa jenis ikan gitu ya. Ada pernah kami pembesaran lele dan juga pembibitannya. Jadi kita melakukan pembibitan, setelah berhasil langsung kita besarkan. Itu belajarnya dari mana itu? Nah itu dari KPPN kok tiba-tiba ya. Jadi itu banyak juga itu. Jadi gini, sebenarnya ilmu itu tergantung kita. Nah, banyak juga yang menanya ke saya gitu kan, Pak Subur kok bisa belajar gimana gitu? Mempunyai profesi sebagai petani gimana ceritanya gitu. Yang jelas pertama saya belajar dari internet, dari Google, dari YouTube, dan juga dari pakar, dari ahli. Kebetulan di kampung ini, yang tadi bentuk kelompok perikanan tadi, ada Pak Arianto namanya. Itulah Pak Arianto ini yang mengajari saya bagaimana memijahkan ikan. Itu di sini seniornya lah itu ya? Seniornya, ada 2 orang seniornya, Pak Tarjo dengan Pak Rianto. Dan Pak Rianto itu yang mengajari saya bagaimana membenihkan ikan koi. Jadi itu koi yang pertama sekali diajarkan ke saya itu ikan koi.
itu gak langsung berhasil, Mas Siska. Hmm. Pertama praktek gagal, kedua praktek gagal, ketiga Gagalnya itu apa, tidak bertelur. Oh, bukannya kan banyak juga yang setelah menetas Belum bertelur. banyak yang mati. Jadi indukan jantan dan betinanya kita satukan dengan teori yang sudah diberikan oleh Pak Rianto tadi kan, gagal. Yang kedua juga gagal. Yang ketiga alhamdulillah berhasil. Koi itu. Kemudian Tapi sempat dibesarkan di situ. cepat satu kolam ini. Ini dulu satu ikan koi semua ini. Oh, Satu indukan. sampai umur berapa? Satu indukan sampai umur 3 bulan. Satu indukan jantannya ada 3. Jadi kalau ikan itu Pak Iskak, kalau koi ya, misalnya kita lihat indukan betinanya besar. Kebetulan waktu itu indukannya besar, betinanya. Laki-lakinya saya kasih 3. Supaya apa? Supaya nanti jenisnya banyak. Oh, iya. Ya, jadi keturunannya apa? Anak-anaknya nanti bermacam-macam gitu. Ini bisa dari beberapa. Dan itu saya tempatkan di satu kolam. Selain koi, mas ya tadi ya? Ikan mas. Ya, jadi pemijahan yang kedua itu prakteknya ikan mas. Jadi ikan mas tuh cara pemijahannya sama dengan ikan koi. Tadi ikan koi melalui 3 kali pemijahan baru berhasil. Kalau ikan mas alhamdulillah sekali praktek langsung berhasil gitu. Mas Siska. Lebih mudah ya. Ya, bukan lebih mudah. Pertama lebih pengalaman, kedua juga rezeki. Jadi sebenarnya pemijahan itu rezeki juga kalau kita istilahnya nggak rezeki kita, iya. Gitu, Mas Siska. Tapi kalau hitung-hitungan budidaya, kita lebih apa ya? Potensial pembenihan. Pembesaran. Jadi sebenarnya kedua-duanya mempunyai potensi, tergantung tadi nasib juga gitu. Kalau dari segi misalnya biaya operasional pakan gitu ya, itu lebih enak kita pembenihan, karena pembenihan itu tidak memerlukan pakan yang banyak. Tapi resikonya, luas lokasi juga. Tapi resikonya pemijahan ini, kalau misalnya ada penyakit atau ada hal-hal lain gitu, kadang-kadang kalau misalnya kena hama massal gitu, langsung habis gitu. Itu sih kembali lagi itu tergantung rezeki kita. Tapi gitu. Selama di sini, selama pembesaran ada kendala? Apa kendalanya biasa? Yang ketiga tadi itu pemijahan, yang ketiga itu lele. Lele itu saya melakukan pemijahan, kemudian langsung saya besarkan. Kendalanya di pakan. Jadi setelah saya kalkulasi ternyata biaya pakan dengan biaya penjualan itu kurang sebanding gitulah. Maksudnya sangat tipis gitu. Pakan yang kita keluarkan dengan kenaikan bobot itu enggak selisihnya dikit. Bukan. Marginnya. Maksudnya kita misalnya beli pakan dengan kita menjual ikannya itu keuntungannya sangat tipis gitu loh. Itu lele atau semua? Lele, terutama lele. Nah, saat ini Mas Siska, saya lagi uji coba nih. Saya sedang membesarkan budidaya ikan patin. Itu saya tebar, pertama itu saya tebar 4 kolam 10.000, kemudian saya tambah 2 kolam 5.000, jadi ada 15.000. Nah, itu saya berinovasi gitu. Saya membuat pakan sendiri. Namanya pakan mandiri, Pak. Kalau nggak buat pakan sendiri itu sama dengan lele ya? Ya, itulah tadi. Kalau kita tidak buat pakan sendiri, dia biaya kebutuhan pakannya itu sangat tinggi. Karena setelah saya hitung, kalau kita buat pakan sendiri itu cost-nya separuh kalau kita beli pakan jadi. Gitu. Lebih hemat separuh itu dari mana itu penghematan? Ya, jadi kalau kita beli pakan jadi itu 1 kilo itu harganya kurang lebih 10.000. Kalau kita buat pakan sendiri itu sama ya, patin lele sama ya? Sama. Makanannya. Jenis pakannya hampir sama. Kalau selisih hanya sedikit lah, 500 sampai 1.000 selisihnya. Nah, kalau kita buat pakan sendiri itu biaya bahan, biaya produksi untuk pakan mandiri itu kurang lebih 5.000 biayanya untuk memperoleh 1 kilo pakan.
Jadi kita harus punya alat khusus untuk enggak, kebetulan, nah ini makanya Pak Siska, ilmu itu sebenarnya tergantung kita. Sebenarnya kalau kita ngobrol seperti ini, pasti ada satu ilmu yang kita peroleh. Pada saat itu ada tentara, namanya Pak Suwarto. Beliau tugas di Kodim Punggur, rumahnya di Metro. Koramil Punggur. Koramil Punggur, rumahnya di Metro, dan dia membudidaya, memijahkan ikan patin, dan dia pernah memelihara pembesaran ikan patin. Nah di tempat kita ngobrol tadi di rumah, ngopi bareng, ngobrol, cerita. Beliau cerita, saya dulu pernah membudidaya ikan patin dengan membuat pakan sendiri. Saya hanya mendengar tuh, gimana caranya? Nah, dikasihlah caranya, ilmunya. Ternyata itu tidak memerlukan alat yang modern, cukup alat tradisional. Jadi bahan-bahannya itu dimasak, Pak Iskak. Dimasak itu direbus. Jadi bahan bakunya itu ada ikan asin rucah, ikan asin BS, itu sekilo 5.000. Iya, sekilo 5.000. Kemudian ada tepung ikan, ada dedak, ada juga menir beras sebagai perekatnya. Nah ini empat inilah yang akan kita olah gitu. Cara mengolahnya adalah direbus. Merebus pertama itu adalah ikan asin rucah tadi. Direbus, diambil airnya. Karena kalau kita rebus langsung, itu durinya itu bisa berpengaruh ke ikan kita. Karena durinya itu kan tajam itu. Itu akan bisa melukai atau mematikan ikan kita. Nah itu nanti campuran dari, kemudian setelah itu air tadi itu, menir beras itu kita rebus dengan cairan ikan asin rucah tadi. Nah, kemudian baru setelah mendidih, dedak sama tepung ikan kita masukkan. Baru nanti setelah berbentuk agak keras itu, nah, itu bisa udah jadi gitu, udah matang. Kita dinginkan, nanti kalau dingin udah bisa kita kasih ke ikan-ikan kita. Itu duri ikannya? Kan nggak ikut, kan kita ambil airnya aja. Itunya maksudnya ampasnya untuk apa? Ampasnya nanti untuk masak lagi, tinggal ditambah ikan asin lagi, itu nanti akan jadi tetap. Kita buat gilingan itu. Enggak, alhamdulillah ini salah satu kreasi dan inovasi sebenarnya, dan ini salah satu uji coba. Kemarin waktu petugas Mas Hendra itu, petugas penyuluh perikanan main ke kolam, ya baru tahu juga gitu, ternyata ada jenis pakan seperti ini gitu. Tapi bentuknya bentuk sama ya, seperti pelet itu bukan? Dia nggak berbentuk pelet, dia hanya aja gitu. Nanti waktu kita memberi pakannya, itu pakan mandiri itu 3 porsi ditambah pelet 1 porsi, kita aduk. Peletnya masih tetap ada, cuman sedikit. Itu Gitu Mas Siska. Kelompok tani yang kemarin dibentuk itu sebagian sudah pakai itu atau? Belum, ini baru di kolam saya. Dan kelompok tani ini kan saat ini istilahnya berjalan apa adanya. Kami baru membentuk kelompok, baru nanti pertemuan bulan kedua itu akan menyusun program kira-kira apa-apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau pembeli biasanya datang sendiri ya ke sini? Pembeli datang sendiri. Iya. Ya, ini mungkin sudah jadi langganan mungkin ya. Iya. Jadi ya repot-repot memasarkan gitu ya. Ada aja tuh. Ya, tapi kita juga sudah siang nih Mas Subur. Iya. Kita akhiri dulu obrolan kita ini, kebetulan pas lagi azan juga nih. Iya. Terima kasih Mas Siska. Ngobrol-ngobrol kita ada manfaatnya. Iya. 2 menit lebih juga ya.